Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Alifianita Rustanto, absen 32 dari kelas 10 kuliner 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, dan dinamika sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Pengertian secara umum, interaksi sosial adalah hubungan sosial dinamis, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Menurut para ahli, menurut Alkito, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, meliputi antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan suatu usaha bersama antara individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Jenis-jenis interaksi sosial sebagai berikut. Interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, dan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Tujuan interaksi sosial. Yang pertama, untuk menjalin hubungan baik, hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha. Yang kedua, untuk melakukan dan membangun kerjasama. Ketiga, untuk mendiskusikan suatu hal. Dan keempat, untuk melakukan kegiatan perdagangan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi sosial. Pengertian secara umum, komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Menurut para ahli, menurut Barbara Cook, yang dimaksud dengan komunikasi sosial adalah kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Menurut The American Speech Language Hearing Association, komunikasi sosial adalah kemunculan yang sinergis antara interaksi sosial, kognisi pragmatis atau verbal dan nonverbal, dan pemrosesan bahasa yang reseptif dan ekspresif. Jenis-jenis komunikasi sosial ada dua, yaitu komunikasi sosial secara langsung dan secara tidak langsung. Berikut adalah pengertiannya. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi sosial dan tujuan komunikasi sosial. Syarat-syarat komunikasi sosial. Yang pertama ada komunikator, kedua komunikan, 3 pesan, 4 umpan balik, dan 5 media. Yang ketiga sosialisasi sosial. Pengertian secara umum, sosialisasi sosial adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut para ahli, menurut McLever, sosialisasi sosial adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan sebuah persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi sosial merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.
Tujuan sosialisasi sosial. Pertama, agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. Yang kedua, agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang keempat yaitu institusi sosial. Pengertian secara umum, institusi sosial adalah sekumpulan orang berkedudukan sosial yang sama dan mempunyai hubungan dan peranan kemasyarakatan serta mempunyai pikiran, peraturan, dan praktis tentang bagaimana kehendak atas masyarakat itu dapat dicapai. Menurut para ahli, menurut Judson Erlandis, institusi sosial adalah norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Jenis-jenis institusi sosial ada 5, yaitu institusi keluarga, institusi agama, institusi ekonomi, institusi politik, dan institusi pendidikan. Tujuan institusi sosial. Pertama, untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tertib. Ketiga, sebagai pengingat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan rohani atau batin dalam menyatakan rasa keindahan dan kreasi. Yang kelima yaitu dinamika sosial. Pengertian secara umum, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam 2 atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Menurut para ahli, menurut William, mendefinisikan dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial. Menurut Kingsley Davis, berbeda dengan pendapat Kingsley Davis yang mendefinisikan dinamika sosial sebagai bentuk perubahan yang dapat ditandai adanya perubahan di lapisan struktur dan fungsi masyarakat. Bentuk-bentuk dinamika sosial ada 5, yaitu perubahan dinamika sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, dan kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Yang terakhir yaitu tujuan dinamika sosial. Yang pertama, untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Dan yang kedua, muncul rasa solidaritas antar anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.